Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Ilham. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang melaksanakan KKN Alternatif yang ke-70 yang bertempat di RW 18 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Kali ini, saya akan mengedukasi tentang protokol kesehatan di sekolah. Protokol kesehatan di sekolah saat new normal telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Namun, proses belajar mengajar tatap muka di sekolah baru diizinkan bagi lembaga pendidikan yang berada pada zona hijau saja dan hanya untuk jenjang menengah atas SMA atau SMK dan SMP atau sekolah menengah pertama. Protokol kesehatan di sekolah merupakan anjuran untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit COVID-19 yang diakibatkan virus corona di institusi pendidikan. Dalam buku saku panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, pembelajaran tatap muka dilaksanakan melalui dua fase, yakni masa transisi dan masa kebiasaan baru atau new normal. Masa transisi berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar atau shift yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Protokol kesehatan di sekolah yaitu yang pertama adalah wajib menggunakan masker. Setiap sekolah yang sudah membuka proses pembelajaran di sekolah wajib mempersiapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan serta disinfektan. Selain itu, untuk peserta didik disabilitas rungu harus disediakan masker tembus pandang. Yang kedua adalah cek suhu. Protokol kesehatan di sekolah yang kedua adalah cek suhu. Saat berada di sekolah, peserta didik dan tenaga pengajar diwajibkan menggunakan masker. Setiap orang yang memasuki sekolah juga akan dicek suhunya dengan menggunakan termogan. Sesuai aturan protokol kesehatan, peserta didik dan tenaga pengajar wajib berada dalam kondisi sehat. Orang dengan penyakit komorbid tidak diperkenankan masuk sekolah dan tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Yang ketiga adalah KBM atau waktu kegiatan belajar mengajar. Nah, pada masa transisi adalah yang diperbolehkan tersebut yaitu SMA, SMK, MA, MK, SMP, MTS paling cepat Juli 2020. Untuk SD, MI, dan SLB paling cepat adalah September 2020, sedangkan untuk PAUD paling cepat adalah November 2020. Nah, untuk new normalnya, untuk SMK, SMK, MK, MAK, SMP, MTS itu paling cepat adalah September 2020. Untuk SD, MI, dan SLB paling cepat November 2020. Sedangkan untuk PAUD paling cepat adalah Januari 2021. Yang keempat yaitu jarak di kelas. Pada masa transisi, pendidikan dasar dan menengah haruslah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Standar 28-36 peserta didik per kelas. Untuk SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Standar 5-8 peserta didik per kelas. Sedangkan untuk PAUD, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Standar 15 peserta didik per kelas. Untuk new normalnya, pendidikan dasar dan menengah haruslah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Untuk SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Sedangkan untuk PAUD, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Yang kelima adalah kantin. Nah, di masa transisi ini untuk kantin itu tidak diperbolehkan dahulu. Sedangkan pada masa new normal,
boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan di sekolah. Yang keenam adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berada di sekolah. Nah, untuk pada masa transisi itu tidak diperbolehkan, sedangkan untuk masa new normal itu diperbolehkan, kecuali dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan voli. Yang ketujuh adalah kegiatan di luar KBM. Pada masa transisi, tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh, orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah, atau sebagainya. Di masa new normal, diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan di sekolah. Itulah beberapa poin mengenai protokol kesehatan di sekolah yang perlu dilakukan para siswa, guru, maupun semua warga yang berada di lingkungan dalam sekolah. Sekian dari saya untuk protokol kesehatan di sekolah. Semoga edukasi tersebut bermanfaat bagi siapapun. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.